Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya izin bertanya. Saya kebetulan bekerja di salah satu instansi. Cuman di lingkungan kami bekerja itu ada teman yang memiliki hubungan yang seharusnya tidak terjadi, padahal mereka suami istri. Sudah punya suami maksudnya mereka punya suami dan punya istri masing-masing. Jadi kami itu merasa tidak nyaman, cuman tidak berani menegur juga gitu, karena berpikir mereka sudah pada dewasa gitu. Dan kebetulan ada saudaranya juga sudah menegur, malah terjadi perselisihan gitu. Apa yang harus kami lakukan terhadap sikap pasangan yang tidak baik? Karena jujur untuk kami dan kawan-kawan yang melihatnya pasangan mesum model begitu sangat mengganggu kinerja kami di tempat pekerjaan itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dan utama di saat kita melihat hal yang semacam itu adalah di hati kita harus ada ingkar. Sebab bahaya sekali kalau yang demikian itu menjadi sebuah kebiasaan. Na'udzubillah. Kebiasaan yang tidak baik di kantor. Sehingga sudah na'udzubillah. Sudah bukan kebiasaan Islami lagi. Ingkar itu hal yang tidak baik. Kemudian Anda ikuti dengan panjatan doa. Semoga Allah memberikan hidayah dan seterusnya. Sehingga panjatan dan ingkar Anda ini paling penting, jadi paling pertama dan utama. Sehingga ini pengakuan orang-orang yang seperti itu, yang tobat insaf, nangis mengatakan, betul Buya, saya WA ke suami saya biasa saja, tapi giliran saya WA dengan dia saya gemetaran Buya. Tapi dia insaf, mau benar. Cuman berapa banyak orang insaf kayak begini? Karena permasalahan dia sudah terlanjur biasa dulunya. Iya Buya, saya diguyon dan sering tanya, pagi-pagi tanya dan sebagainya. Di saat saya di WA sama dia itu beda betul saya gemeteran kadang. Lihat, seperti itu. Padahal belum tentu laki-lakinya juga gemeteran ibaratnya. Belum tentu. Karena memang namanya rasa kadang sebelah pihak. Kadang di pihak laki-lakinya perempuannya main-main. Memang haram, hati-hati. Jangan Anda biasa main-main semacam itu. Na'udzubillah. Mungkin ada seorang laki-laki hanya iseng saja. Tiba-tiba oleh perempuan itu ditangkap dengan benar. Berarti kita menyiksa orang dia. Sehingga menjadi berubah dia dengan suaminya. Kita punya andil dalam menghancurkan rumah tangga. Ayo. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu akan Allah hancurkan dirimu nanti. Dan rusak rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Mula-mula mungkin seorang laki-laki hanya iseng saja. Rupanya selama ini rupanya mendahului suaminya. Suami saya aja belum WA. Dia sudah tanya. Mulai ada keterpesonaan bagi seorang wanita yang menggersang hatinya selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan. Sehingga di saat disapa sedikit sudah terkena. Makanya hati-hati juga Anda sebagai seorang laki-laki. Jangan Anda ngobrol jadi gampang ini, gampang itu. Ada sebagian orang itu tersentuh lalu tergoda. Anda merusak hatinya. Merusak hati seseorang. Sehingga ini yang pertama jadi keretakan. Dia sudah nggak mesra. Mungkin sudah biasa nggak hubungan dengan suaminya. Karena sudah punya yang baru lagi. Na'udzubillah. Dan itu akan berkembang mulai dari WA, berjumpa, WA-nya pun pertama masih malu-malu. Sehingga sudah ngomong mulai jorok dan sebagainya. Terus, dan di saat komunikasi dia berani macam-macam karena belum ketemu. Padahal kalau bertemu langsung nggak akan berani melakukan apa-apa. Cuman kan dilatih dengan komunikasi. Maka komunikasi sudah berlatih. Berlatih untuk tidak malu di saat bertemu. Maka terjadi persediaan dari situ. Hati-hati maka tolong kepada semuanya. Jaga diri. Allah melihat kita semuanya. Cukuplah dengan yang Allah halalkan. Jaga mata kita. Laki perempuan sama. Kita tidak nasihat kaum pria. Perempuan juga begitu. Sehingga dalam Al-Quran kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada kaum pria untuk menutup matanya dari melihat yang haram.
Cukup menikmati yang halal. Semakin kita menjaga dari yang halal semakin indah. Wanita juga demikian. Sehingga kalau sudah hati rusak, pernah kami ceritakan, seorang perempuan terpleset sampai melakukan zina dengan seorang laki-laki. Siapa? Dia ada orang yang mengantarkan air. Sampai saya lihat fotonya, laki-lakinya jauh lebih ganteng daripada laki-laki itu. Sampai saya katakan, apakah laki-laki lebih perkasa dari suami? Tidak, Buya. Suamiku lebih perkasa daripada dia. Suamiku lebih ganteng dari dia. Lalu kenapa? Enggak tahu, Buya. Saya enggak paham, nangis dia. Makanya jangan main-main urusan begini, jangan main api. Laki-laki suaminya lebih ganteng, profesinya, kerjaannya, suaminya gaji tinggi, anaknya sudah gede-gede, bayangkan. Dia kepleset gara-gara memang ada mukadimah sebelumnya, nonton, kemudian nyebar, tukar-menukar foto yang sudah tidak pantas. Sehingga apa? Yang digambar seolah punya daya tarik sampai mengatakan, dia nangis menyesal. Untuk kita kembalikan, kamu yang buat masalah, wahai perempuan. Ini begitu juga ada sebaliknya laki-laki. Tolonglah jangan main-main begini ya. Karena sebetulnya cinta Anda itu akan bisa semakin bertambah. Ada pengurangan cinta itu ya, dalam 3 tahun, 4 tahun berkurang, diasah lagi, utuh lagi, berkurang, utuh lagi, begitu. Kerjaan kita memperbaharui cinta. Dan di saat mulai turun, tak tahunya kita menengok yang lainnya, rusaklah itu cinta. Ini makanya. Sehingga di saat rusak cinta dengan pasangannya, semakin indah dengan yang curiannya tadi, yang haram. Ini lebih bahaya semacam ini. Ini buat kita semua, nasihat buat sehat semuanya. Hati-hati, jangan main-main. Sebab ini bukan urusan mata, ini bukan urusan selera makan. Orang kalau lapar, biasa biarpun suka nasi jamblang, kalau sudah lapar, dikasih nasi lontong juga mau, karena lapar. Tapi syahwat beda. Ini syahwat, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Syahwat, bayangkan, laki-lakinya lebih ganteng, lebih perkasa, kenapa dia lebih syahwat dengan laki-laki yang jauh di bawahnya? Kan aneh. Urusan syahwat itu beda. Hati-hati. Dan jangan mengentengkan urusan syahwat. Syahwat ngentengkan. Hari ini syahwat laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan dianggap sepele itu. Dosa besar di hadapan Allah. Laki-laki dengan laki-laki hari ini juga. Dosanya hukumannya bagaimana? Dibunuh dia. Ada setelah kelompok orang mengentengkan. Oh enggak apa-apa itu, innalillah. Apakah rela jika anakmu seperti itu? Maka mereka harus kita sayang untuk kita kembalikan. Karena dia lagi tidak sehat. Bukan saja sampai di situ. Karena banyak ini kisah ini kami sampaikan. Karena permasalahan Anda mengentengkan urusan syahwat. Sehingga ada seorang suami sudah enggak syahwat dengan istrinya karena sudah senang dengan laki-laki lain. Seorang perempuan juga demikian. Hari ini zaman rusak, sering nonton film. Ayo kembali kepada yang halal. Kembali kepada yang halal. Indah dengan yang halal. Ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Sebab ada sekelompok yang mengatakan, oh enggak apa-apa, itu biasa. Ini sudah biasa. Membiasakan yang haram itu sendiri lebih dahsyat lagi. Apalagi jika terjadi di kalangan orang-orang yang beragama. Wah ini kan serem banget, suri toladan kan? Wah ini kan, dia kan senior kita. Itu kan ustadzah dia. Itu kan bu hajah dia. Waduh, serem banget. Baik, yang penting Anda tidak usah menilai orang lain. Kita perlu punya kesadaran dalam diri kita. Selagi itu, biarpun hanya sekedar komunikasi, misalnya WA, jangan dianggap sepele. Lalu Anda berkata, oh itu biasa, kayak itu nggak apa-apa. Memang nggak berkembang itu, nggak berkembang. Mungkin dia itu yang ngomong tuh mati rasanya, bukan orang yang kan berkembang, rasa senang itu berkembang. WA pertama kabar, apa kabar, pagi sehat. Akhirnya ngomong. Mau mandi. Loh, mandi, kalimat mau mandi itu kan cuma mau mandi saja. Tapi dirasakan oleh pasangan dahsyat. Apa yang terjadi setelah mandi dan sebagainya. Jangan main-main. Perempuan kok rendah banget mau ke kamar mandi, ngomong mau mandi. Mandi itu ngapain? Lepas baju dan sebagainya. Laki-laki yang lagi membayangkan. Jadi tolonglah perempuan juga terhormat kalau ngomong. Ya, cukup saya sibuk gitu saja. Biarpun teman kerja, saya sibuk. Teman kerja. Nggak ada masalah, ngomong mandi. Bagi laki-laki, mandi aja cerita berarti dia sudah mulai kena hatinya. Langsung dia mulai nakal dia. Hati-hati, tolong omongan obrolan itu yang benar. Dan kami juga tidak merendahkan misalnya ada orang yang punya masalah. Akan tapi kita ingin tolong bersama. Yang punya masalah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ayo, Anda punya masalah psikologi. Kita selesaikan bersama.
Bukan sekedar masalah akhlak. Kalau itu adalah tadi perempuan dengan laki-laki masalah akhlak. Anda punya suami, Anda punya istri, ingat Allah, dan seterusnya. Ini tolong dari semuanya jaga diri, jangan main-main, jangan main api. Rasa itu luar biasa, perasaan, rasa cinta, rasa di dalam hati itu dahsyat. Mendorong orang untuk melakukan apa saja. Orang tua ditinggal, suami ditinggal. Ada seorang nenek-nenek umur 62 tahun meninggalkan cucunya gara-gara reuni. Nenek-nenek sampai cucunya nangis semuanya. Nenekku pergi, nenekku hilang. Innalillah. Yang nenek-nenek jasadnya, dia masih punya hati, punya kenangan dulu mungkin. Hati-hati, jangan remehkan fisikmu. Sekarang permasalahannya adalah Anda punya batin, Anda punya nurani, Anda punya hati, Anda punya syahwat. Baik. Adapun bagaimana Anda melihat orang semacam itu? Pertama, Anda mendoakan tadi. Yang kedua, Anda harus berani mengingatkan. Tapi mengingatkan jangan sampai ketahuan. Lah tadi yang mengingatkan itu salah. Diingatkan sama saudaranya itu salah mengingatkan. Kenapa? Kenapa saudara mengingatkan sampai Anda tahu? Berarti saudaranya ngomong-ngomong ke Anda. Anda ingatkan dia pasti dijamin tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dia saja. Anda ingatkan dengan cara yang benar. Duduk empat mata. Yang manis mohon maaf semuanya. Ini hanya engkau aku yang tahu. Ini demi cintaku padaku ya ukhti atau ya. Kalau Anda laki-laki ya akhi, ingatkan ini masalah gini-gini. Yang baik, suasana enak, makan bakso bareng yang es teh begitu biar dingin semuanya. Ngomong yang enak dan jamin tidak ada yang tahu. Dan Anda nggak perlu cerita ke siapapun. Ini masalah pribadi. Kalau sudah Anda ingatkan, Anda ulang lagi. Kalau ternyata reaksinya marah, baru Anda bilang ke atasannya, suruh kasih ketegasan. Berarti jangan langsung ke atasan. Karena ini kelingkungan. Kalau dibiarkan akan jadi sebuah tradisi. Yang jadi masalah langsung. Wah ini, ya kan? Diselesaikan dulu di sini. Karena biasa di benalu. Bisa saja sama atasannya akan dibuang. Kan apa? Atasannya soleh. Nggak boleh ada tradisi jelek di sini. Biarpun nggak sampai kemana. Ini tradisi nggak benar, sah-sah saja. Termasuk dalam sebuah lembaga. Kalau memang itu akan menjadi satu budaya yang jelek, buang itu. Karena apa? Kita lebih sayang kepada yang lainnya. Ini. Makanya setelah Anda lakukan dengan cara yang baik, Anda sopan, santun, dan sebagainya. Kalau Anda pandai berbicara, kalau tidak Anda kirim surat, minta segera dihapus, dibakar. Saya hanya ingin yang tahu kamu saja, aku ingatkan ini. Karena apa? Di sana sudah orang banyak tahu. Ingat kau punya anak, ingat kau punya Allah yang maha melihatmu. Insya Allah kalau Anda mengingatkan dengan cara yang lembut, didahului oleh doa, selesai. Selesai. Nah, kalaupun ternyata dia masih membangkang, harus ada ketegasan. Karena apa? Mungkar itu harus diselesaikan. Makanya semua yang amar ma'ruf nahi mungkar yang teriak-teriak itu. Kalau langsung teriak-teriak itu salah. Anda nyesel dulu, Anda sedih dulu, Anda berdoa, Anda berusaha dengan cara yang lembut, baru dengan cara yang terang-terangan. Begitu dong caranya. Setelah Anda lakukan, Anda sampaikan kepada, dan Anda dosa takut, Anda menyampaikan demi kebaikan. Dan mungkin Anda berkata kepada dia, minta izin. Sebetulnya gini loh ya, sudah banyak orang berbicara tentang kamu daripada nanti lebih tidak baik. Ayo kita selesaikan. Tobat kepada Allah selesai. Kalau enggak mungkin takut beritanya nyampe ke atas. Dan ini kan lebih parah lagi rumah tanggamu, anak-anakmu. Kadang orang diberi ancaman di hadapan Allah nggak terlalu takut. Karena kurang iman. Tapi kalau nanti kamu bisa dipecat, bisa saja berhenti. Ya nggak apa-apa hukumannya. Tapi tetap harus kita dekatkan hatinya kepada Allah. Sebab kalau hati kotor, dipisah dari si dia, ngambil si dia yang lain. Karena hati busuk. Orang biasa bermain-main begitu. Ada perempuan rendah. Laki-laki rendah. Perempuan rendah itu bisa senang sana, senang sini, senang situ. Pengennya hanya bersuka-suka saja. Karena sudah liar syahwatnya. Itu saja, semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah menjaga mata kita. Allah menampakkan pada kita kebatilan sebagai kebatilan sehingga kita mudah menjauhinya. Menampakkan pada kita kebenaran sebagai kebenaran. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Baik, ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.